Selamat sore sahabat Femina, selamat bergabung di Femina Live Satgas COVID-19 Updates yang merupakan kerjasama antara Femina dan Satgas Penanganan COVID-19. Dan tentu saja kerjasama ini bertujuan agar bisa menekan laju pertumbuhan COVID di Indonesia yang belum mereda juga. Dan yang paling penting adalah juga mensosialisasikan atau kampanye agar semua masyarakat menjaga kesehatannya masing-masing dan tetap taat protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga menjaga jarak. Saya Peti Fatima, pemimpin redaksi Femina, akan menjadi teman Anda pada sore hari ini. Dan selamat datang untuk teman-teman yang sudah melambai-lambai di timeline kita. Dan buat teman-teman yang belum bergabung, tolong disampaikan kepada teman-teman yang lain juga untuk bergabung di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol update terbaru mengenai COVID-19, terutama menjelang pergantian tahun 2020 yang tinggal hitungan minggu. Nah, teman-teman, sedianya kita sore hari ini, tanggal 30 November, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Profesor Wiku Adhisa Smito, yaitu merupakan juru bicara dari Satgas Penanganan COVID-19, tapi beliau berhalangan hadir secara mendadak. Beliau ini sibuk banget dan memang minggu ini barangkali minggu yang sangat sibuk untuk teman-teman di Satgas COVID. Tetapi sebagai penggantinya, kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Profesor Dr. Meiwita Paulina Budiharsana, MPA PhD, yang merupakan anggota dari tim pakar Satgas Penanganan COVID-19, dan juga beliau ini adalah guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Bersama Prof. Mei, kita akan ngobrol-ngobrol banyak mengenai update terbaru penanganan COVID di Indonesia, apa saja yang perlu kita waspadai dan cermati, dan yang paling penting kalau buat Femina, apa yang kita bisa bantu sebagai anggota masyarakat agar penanganan COVID ini bisa lebih cepat lagi ya. Kita udah 8 bulan nih hidup bersama COVID dan kayaknya masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda juga. Dan yang paling penting juga untuk teman-teman, karena bulan Januari ini sudah dekat dan kita sudah diberikan informasi untuk yang memiliki putra-putri udah mulai bisa sekolah offline. Nah, itu mungkin nanti kita akan bahas juga dengan Prof. Mei. Sebelum saya mengundang Prof. Mei di timeline ini, menginformasikan juga untuk teman-teman, jangan lupa kampanye kita Femina Masker Challenge itu akan kita perpanjang selama 1 minggu. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman semuanya untuk bersenang-senang memakai maskernya, masker favoritnya, dan bisa diunggah di Instagram masing-masing. Jangan lupa untuk tag Femina Magazine dan men-tag 3 teman yang lain untuk juga ikutan kampanye ini. Dan captionnya ceritakan mengenai pengalaman teman-teman atau juga menceritakan mengenai masker yang menjadi favorit teman-teman. Bagi pemenang nanti akan ada hadiah masker premium karya desainer Indonesia. Senang banget pasti ya. Oke, kita tunggu, masih ada waktu 1 minggu untuk kita upload sebanyak-banyaknya di Instagram Femina Magazine. Sekarang kita coba akan invite Profesor Mei ya sebentar. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya nanti langsung ya, bisa langsung di kolom chat. Bertanya apa saja mengenai COVID-19, dan kita kirim permintaan dulu. Account lawan COVID. Halo semuanya yang udah bergabung, ada Natalia Ratri, kemudian itu dia. Halo Prof. apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Kabar baik. Selamat sore atau selamat siang? Siang menjelang sore sepertinya ya Prof. Mei ya. Ya, selamat siang Bu Peti, selamat siang para pemirsa yang lain. Oke, Prof. Mei mungkin boleh dibuka maskernya, apakah bisa dibuka biar kita bisa lihat wajahnya Prof. Mei. Nah, wajah cantiknya kelihatan langsung. Thank you. Thank you. Prof. Mei, terima kasih banyak sudah menyediakan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama Femina. Dan ini merupakan kerjasama kami bersama Satgas Penanganan COVID-19. Kita live setiap hari Senin. Jadi setiap pukul 3 kita live ya, Prof. Mei. Prof, kita langsung ngobrol-ngobrol ya. Ini Anda di mana? Di rumah apa di tempat kerja? Di rumah. Di rumah ya, oke. Ya. Kita minta waktunya 1 jam.
Prof Mei, ini pertanyaan yang pertama dari Femina ya. Ini kan kita udah hampir 10 bulan bersama COVID ya, hidup bersama COVID atau ada di antara pandemi ini gitu. Nah, dari Satgas COVID mungkin Prof Mei bisa memberikan highlights tentang perkembangan COVID-19 ini seperti apa dan penanganannya udah sampai sejauh apa. Kalau kita baca-baca kan sebenarnya ini belum reda ya Prof Mei, dan kalau di masyarakat awam tuh sekarang berkembang satu isu bahwa COVID-19 ini sudah bermutasi. Itu saya pengen nanya juga, bener apa enggak? Silahkan Prof Mei cerita dulu nih yang terbaru apa. Terima kasih atas kesempatannya Bu Peti. Sama-sama. Saya juga menyampaikan pesan dari Prof Wiku dari Satgas COVID-19 bahwa Satgas mengucapkan banyak terima kasih atas usaha, kerja keras, dan kesabaran mass media, masyarakat, tenaga kesehatan, dan semua yang sudah berpartisipasi dalam kehidupan baru dengan berdampingan dengan COVID-19. Ya. Saya melihat bahwa kita makin menguasai, artinya makin banyak lebih tahu tentang COVID-19. Para tenaga kesehatan mungkin tidak gagap seperti pada awal pandemik. Basically, mereka sudah punya protokol dari Kemenkes cara menanggulanginya. Juga kita lihat dari persentase kasus aktif nasional yang kasus aktifnya sih sebetulnya tidak terlalu meningkat terus, ya artinya kecuali kalau ada mobilisasi pergerakan. Begitu ada mobilisasi pergerakan penduduk, kita lihat kasus naik. Tapi sebetulnya kalau tidak ada mobilisasi pergerakan penduduk, kasus tidak naik drastis. Yang lain adalah tren angka kematian cenderung menurun dan angka kesembuhan cenderung meningkat. Ya. Cuman tadi seperti yang saya katakan bahwa kita harus memantaunya justru pergerakan penduduk. Karena kita lihat bahwa percuma sebetulnya kita memberikan zona-zona merah, kuning, hijau kalau pergerakan penduduk ini membuat semua jadi merah, ya kan? Iya, jadi bergerak dari satu zona ke zona lain gitu ya. Nah, kapan penduduk ini bergerak? Kalau ada event, ya kan? Kalau ada kerumunan, kalau ada undangan, kalau ada sesuatu yang sensasional yang diberitahu oleh mass media juga, pasti ada pengumpulan crowdedness dari masyarakat. Oke. Ini sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau dari penjelasan Prof Mei tadi bahwa yang paling penting tuh memang jangan berkerumun itu gitu, dan jangan bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk hal-hal yang sangat tidak penting gitu. Pokoknya boleh keluar atau untuk hal-hal yang penting, tapi kalau nggak penting stay at home gitu ya, Prof Mei ya. Biasanya itu kan dipicu dengan libur panjang. Ya, kan? Betul. Libur panjang, event nasional, dan yang kita takuti nanti adalah pilkada. Jadi, selama ada pencetus-pencetus trigger effect tersebut, ya kita sudah harus mengantisipasi akan ada kenaikan. Ya, karena kalau kita masukkan misalnya angka itu di plot di grafik, kelihatan sekali bahwa ada korelasi, ada keterkaitan antara pergerakan penduduk dengan peningkatan kasus. On the other hand, kita juga lihat karena tadi Bu Peti katakan sudah 10 bulan, masyarakat sudah mulai jenuh kan? Ya, bosan. Bosan ini kelihatan dengan misalnya data yang terbaru ini, kebetulan ada koleha di FKM yang baru saja memberikan kepada saya data terbaru. Contohnya memakai masker. Yang dulu pada bulan awal-awal masih September ya, antara Mei dan September itu, kita pakai masker itu masih sekitar 75%.
Ya. Yes. Sekarang sudah turun terus sampai ke 60%. Oke, turun 60% 10. itu awal November. Nah, Iya, jadi kalau tidak ada sanksi, nanti memang ini makin turun. Ya, jadi kita betul. harus Terus balancing, menerus. ya balancing antara ya memaklumi bahwa masyarakat udah capek, udah bosen dan sebagainya, tapi kita lebih harus meningkatkan promosi, upaya promotif. Ya, artinya kita harus terus-menerus mengingatkan bahwa Oke. masker adalah your own protection. Artinya satu-satunya cara untuk melindungi adalah pakai masker. Ya. Oke. Terus yang kedua, menjaga jarak. Menjaga jarak ini untuk Jakarta, dulu di awal-awal ya atau masih sekitar Juli sampai September itu sekitar 65%. Ya. Sekarang sudah turun sampai 50% sedikit ke atas. Jadi bayangin, kalau 52-55%, berarti 45% kan udah nggak menjaga jarak. Ya nggak? Betul. 45% Iya, untuk jadi betul. dari 45% untuk menjadi 50% itu cepat sekali, gampang sekali. Ya, ada trigger sesuatu aja, misalnya ada artis datang atau ada tokoh agama yang idolkan datang. Ya, dari 45% ya bisa naik langsung ke 60% tidak jaga jarak. Oke. Prof May, ini membuat saya ingin bertanya sesuatu yang lain berkaitan dengan apa yang dijelaskan ya. Jadi teman-teman coba didengerin tuh. Prof May bilang bahwa sekarang tuh kita memakai masker, menjaga jarak itu menjadi tidak lagi mandatori, atau orang mungkin udah bosen tapi nggak boleh bosen gitu ya karena COVID-nya memang masih ada. Nah tadi pagi kan Presiden Jokowi ini ada ratas ya, dan pada ratas ini dikatakan bahwa ada 2 provinsi yang mengkhawatirkan. Beliau kayaknya cukup keras mengatakan Jakarta dan Jawa Tengah itu kenaikan pasien positifnya tuh sangat drastis dibandingkan dengan provinsi lain gitu. Nah, ini nih kita pengen tanya, kalau dari perspektif COVID, kemarin kan dari perspektif Satgas, kemarin nih waktu kita dikasih libur yang cukup panjang, long weekend, itu kan sebenarnya orang udah warning gitu. Ini meledak nggak ya nih gitu, karena orang tuh udah nggak bisa ditahan gitu. Sementara pemerintah terasanya memberikan endorsement untuk orang pergi berlibur gitu ya, quote-unquote lah gitu. Nah, apakah menurut Prof May, kenaikan misalnya di dua tempat ini itu dipicu salah satunya oleh libur panjang ini? Kenapa saya bertanya begitu? Karena kita menuju ke tahun baru yang juga konon katanya akan diberi libur juga. Dan yang kedua adalah jangan-jangan memang di 2 provinsi ini menjaga jarak ini memang sudah sangat udah menurun gitu. Kesadaran untuk menjaga jarak. Jadi orang udah ke kafe lagi, udah makan lagi, udah lain-lainnya. Monggo. Ya, memang banyak hal mempengaruhi. Sama aja kalau kita, ini bukan sesuatu yang baru kalau dari sisi public health. Karena misalnya saja semua penyakit kronis dengan berjalannya waktu, kepatuhan terhadap minum obat juga menurun. Apalagi perilaku yang tidak jelas, artinya saya belum sakit, kenapa saya harus melakukan? Jadi lebih abstrak lagi daripada kalau Anda sakit kemudian harus minum obat, udah lebih jelas aja, yang sudah sejelas itu aja, sesudah memakan waktu 3-4 bulan biasanya kepatuhan menurun. Jadi memang untuk itulah dari beberapa penelitian, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri pun jelas ada penurunan kepatuhan terhadap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jadi bukan hanya kita, it's just human, basically human behavior yang seperti itu. Nah, menurut beberapa penelitian yang saya baca, salah satu-satunya cara adalah ketegasan pemerintah. Harus ada ketegasan pemerintah. Biar bagaimanapun, pemerintah harus tegas dan konsisten supaya hal tersebut bisa juga jadi pegangan masyarakat. Artinya di masyarakat kan ada beberapa tokoh, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, wakil orang tua.
Jadi mereka punya dasar untuk mengadvokasi orang lain atau sesama peer, itu harus Ya. ada dasar, dan dasarnya adalah statement dari pemerintah. Jadi pemerintah tidak bisa tidak, memang harus mengulang-ulang dan harus dengan tegas mengatakan kita butuh ini. Tidak ada cara lain. Vaksin belum datang. Jadi the only thing yang kita bisa lakukan adalah mencegah dengan 3M tersebut. Jadi memang kepatuhannya harus tinggi. Tadi ada pertanyaan satu lagi, apa ya Bu Peti? Saya lupa pertanyaannya. Tadi saya sebenarnya di awal bertanya, kalau masyarakat awam tuh bertanya gini, sebenarnya virus COVID-19 tuh udah bermutasi belum sih? Gosipnya udah bermutasi, sehingga orang juga semakin khawatir ya. Ya, betul, memang sudah ada kabar bahwa itu sudah bermutasi, tapi belum ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa permutasian ini secara signifikan menaikkan keparahan gejala atau memperparah, artinya apa ya, kemungkinan percepatan penularan. Belum ada penelitian yang menghasilkan hasil yang pasti seperti itu. Ada pendapat bahwa viral load atau jumlah virus dalam darah meningkat lebih banyak daripada SARS-CoV-2 yang kita temui awalnya. Tapi itu pun belum di backup dengan hasil penelitian yang pasti. Oke, jadi untuk teman-teman yang bertanya kepada Femina juga mengenai hal ini, itulah penjelasan dari Prof. May mengenai mutasi. Tapi kalau saya mungkin akan menggarisbawahi apa yang disampaikan berulang-ulang oleh Prof. May tadi, bahwa 3M itu mau nggak mau memang harus dilakukan. Cuman itu senjata kita pada saat ini, selain memang hidup sehat juga ya, untuk kita bisa mencegah penularan COVID-19. Jangan sampai misalnya gini, kita sehat, kita menjadi faktor penular bagi orang lain, ya nggak sih, Prof. May? Nah, itu tuh yang paling nggak boleh. Prof. May, kita lanjut ya. Sekarang kan Satgas COVID-19 ini lagi mengkampanyekan 3T, selain 3M ya, tracing, testing, dan testament. Mungkin boleh dijelaskan kepada masyarakat, pada teman-teman perempuan, itu apa sih artinya? Dan yang paling penting adalah apa yang bisa kita bantu untuk melakukan atau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari agar proses 3T yang sangat penting ini bisa cepat dilakukan dan lancar. Silakan, Prof. Semua penyakit baru pada saat bersamaan juga membawa rasa takut, fear, terutama COVID. Penyakit-penyakit seperti ini yang kita sebut dalam kegawat daruratan kesehatan masyarakat. Nah, seperti biasa, sama juga seperti penyakit-penyakit lain yang serupa, selain fear, juga ada stigma. Ya, berarti kita lihat juga di awal pandemi COVID di Indonesia misalnya, ada stigma terhadap perawat, petugas kesehatan, tenaga kesehatan, yang misalnya pulang ke tempat kos, kemudian tidak boleh masuk rumah, dan sebagainya. Jadi ini juga akan pasti menghinggapi para ibu rumah tangga. Ya. Kalau mereka di dalam keluarganya ada yang sakit, kemudian dengan testing terbukti memang COVID positif, mereka bingung, ya, mau diisolasi di rumah, nanti ketahuan tetangga. Mau dibawa ke rumah sakit, kita sudah tahu bahwa 2-3 minggu sesudah ada event, biasanya rumah sakit penuh. Ya. Jadi mesti bagaimana gitu. Nah, inilah sebetulnya lagi-lagi tugas negara, terutama Kemenkes, untuk menyediakan posko atau hotline untuk memberi informasi kemana ibu rumah tangga bisa menelpon, bisa mendapat nasihat, dan juga bisa pasti membawa seseorang itu kemana. Sebetulnya yang perlu diusahakan adalah electronic mode of referral. Jadi kalau kita telepon 911, misalnya telepon 911, kita punya special number untuk COVID.
rumah sakit rujukan mana yang bisa dituju. Dan lewat recording, kita sudah bisa tahu apa ada tempat atau enggak di sana. Jadi bukan hanya rumah sakit rujukan, tapi juga sisa tempat tidur yang ada itu kira-kira berapa. Supaya kita tidak usah, masyarakat itu tidak usah melakukan tour of the hospitals dulu, baru dapat tempat gitu. Benar, benar. Waktu tour of the hospitals, pertama bisa menulari orang lain. Kalau kita pakai kendaraan umum, bisa driver dari kendaraan umum juga bisa tertular. Atau lebih ekstrim lagi kalau tidak ada yang mau ngangkat penderita, ya, artinya karena stigma tadi. Jadi sebetulnya itu harus dilengkapi dan Satgas sudah berusaha mencoba merancang sistem rujukan yang seperti itu. Tapi memang belum bisa di semua tempat hal itu terlaksana. Jadi kalau dengan kata lain sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa kalau kita mau membantu tracing itu berjalan lancar juga, kita semua harus punya kesadaran bahwa kalau ada anggota keluarga kita atau kita sendiri terkena COVID-19 itu memang harus langsung ditangani, bukan disembunyikan dan lain-lainnya gitu ya, dokter ya? Dua belah pihak sih. Dua belah pihak. Tadi saya baru mengatakan dari satu pihak, yaitu masyarakat ya, kalau keluarga terkena. Yang kedua adalah dari sisi supplier, arti tenaga kesehatan atau employer yang punya perusahaan dan sebagainya yang bisa mendeteksi bahwa ya staf saya ada yang sakit. Atau kalau di pendidikan ya mahasiswa saya ada yang sakit. Jadi kepala sekolah ataupun dekan dan sebagainya. Ya. Nah, itu perlu keberanian. Karena yang namanya tracing itu standarnya WHO kan 1:30 ya. Artinya dari satu yang sakit, kita bisa trace sampai orang yang 30. Tapi yang di Indonesia ini kan cuma 2. 1 sampai 2. Ya. Satu kan, jauh banget tuh ya dokter, masih jauh banget ya, Prof ya. Jadi kalau kita ke rumah sakit bawa pasien, misalnya, udah jelas ini PCR-nya COVID positif. Yang ditanya cuman, siapa yang bawa ke sini? Nah, orang itu udah dites belum, audit, baru diberi saran bahwa sebaiknya yang bawa dan keluarganya dites. Jadi itu cuma 2 step aja atau 3 step the most. Masih jauh ke 30 itu masih jauh. Jadi kita memang karena itu perlu biaya, karena tesnya mahal. Jadi memang salah satunya adalah transparansi dari dana yang sudah dialokasi segitu banyaknya oleh Presiden Jokowi, itu digunakannya, kenapa sih kita nggak bisa misalnya mensubsidi tes PCR, swab test itu, supaya lebih banyak. Karena kampanye saja, tidak semua kampanye itu cukup dengan kampanye. Harus ada dukungan pemerintah, terutama dukungan dana kalau tes itu mahal. Oke, terima kasih Prof. Pertanyaan berikutnya nih banyak sekali ditanyakan juga oleh audiensnya Femina. Menteri Pendidikan, Mas Menteri ini Nadiem Makarim sudah mengatakan bahwa per Januari sekolah akan dibuka secara bertahap. Nah sekarang timbul pro kontra nih di antara keluarga-keluarga muda ini, karena memang ada pernyataan juga bahwa jika orang tuanya tidak yakin anaknya akan aman di sekolah, maka mereka boleh tidak sekolah gitu. Itu kan sebenarnya juga ambigu ya gitu. Harus bagaimana? Nah mungkin kita boleh mendapatkan masukan dari Satgas COVID. Sebetulnya apa pandangan teman-teman di Satgas COVID mengenai dibukanya sekolah ini? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau juga para guru dan lain-lainnya untuk memastikan jika memang kegiatan sekolah itu sudah dibuka, itu semua akan aman? Atau bagaimana sebenarnya? Tidak ada yang jawaban pasti benar untuk semua ya Bu Peti, karena kita lihat di luar negeri, di negara maju pun seperti Eropa, Amerika, France, even Sweden, sekolah dibuka, tapi bisa ditutup lagi dalam 2 minggu kalau memang ternyata banyak kasus yang muncul. Jadi sebaiknya pembukaan sekolah kan seperti sarannya Pak Menteri juga harus didiskusikan bersama dengan orang tua, dengan guru, dan kalau bisa ya dengan muridnya sendiri. Kalau murid itu sendiri tidak merasa aman di rumah,
karena terlalu stressful, baik orang tuanya maupun dia sendiri, dan dia tidak cukup kapasitasnya untuk mengikuti online schooling, ya harus diupayakan. Karena kita udah terlalu lama, ini udah 10 bulan. Ya, 10 bulan, ya. Harus diupayakan supaya dia bisa mendapat akses luring juga, bukan hanya daring, tapi harus ada akses luring. Karena dia nggak sanggup lagi, karena kemungkinan nanti drop out rate dari SD ke SMP, SMP ke SMA akan meningkat. Kalau terus-menerus, kalau dia tidak sanggup untuk mengikuti secara daring. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Jadi saya bisa mengerti sebagai Menteri Pendidikan mungkin sulit antara balancing bahwa cara daring itu tidak bisa diabsorb oleh semua murid secara 100%. Secara literatur dikatakan it's about 30 to 40% only anak bisa itu. Nah, sisanya tergantung dari anaknya. Nah, kita akan lihat bahwa di sini ada selection bias. Anak yang pintar punya motivasi sendiri, dia akan bisa melakukan sendiri. Nah, tapi anak yang perlu dibantu makin ketinggalan. Jadi memang kalau kita terus online tanpa menawarkan alternatif luring juga sulit, ya, karena kita tahu tidak semua orang tua bisa menyediakan satu smartphone untuk satu anak misalnya. Ya, betul. Oke, jadi memang kebijakan ini juga pasti sudah dipikirkan, dan yang penting barangkali ada komunikasi yang sangat terbuka antara sekolah dengan para orang tua gitu ya. Ya, Prof, jadi tanggung jawabnya ditanggung bersama. Ya, begitu ada kasus, ya kita terpaksa tutup lagi. Atau diupayakan dengan cara lain yang lebih kreatif. Misalnya di tempat terbuka dan sebagainya. Kelas diatur bergantian. Tapi juga harus ada kompromi di kedua belah pihak. Artinya guru juga harus, karena tidak semua guru juga siap dan terampil menggunakan cara pengajaran perangkat elektronik. Ya, betul, jadi betul. Kalau mereka tidak terampil, mereka harus mengusahakan. Nah, salah satu alternatif adalah kalau kita lihat di beberapa negara maju, tapi mundur sekitar 60 tahun yang lalu lah, misalnya Australia, kan jumlah penduduknya sedikit sekali ya. Artinya banyak daerah di Australia itu yang tidak ada sekolah. Karena zaman dulu itu karena jumlah muridnya juga sedikit, tidak ada guru yang bersedia ke sana. Jadi satu-satunya cara adalah lewat pos, lewat mailing, ya lewat kantor pos. Jadi guru mengirimkan homework lewat pos dan bukunya sekaligus buku bacaannya. Kemudian tiap minggu berganti. Murid mengirimkan jawaban minggu ini dan dia mendapatkan yang baru. Betul. Jadi cara mungkin itu bisa dipikirkan juga ya. Iya, untuk mereka terutama daerah-daerah yang wifi-nya juga tidak kuat, kemudian juga secara ekonomi tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk memaksa orang tua menyediakan hal tersebut tanpa subsidi sama sekali. Ya, memang PR-nya jadi banyak ya. Oke, teman-teman, Anda sudah mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan, jadi silahkan ditulis pertanyaannya di comments. Nanti kita akan coba memilihkan menjawab pertanyaan sebanyak-banyaknya untuk ditanyakan kepada Prof. May. Boleh ya, Prof. May ya? Ya, silakan. Oke, Prof. May, ini sudah ada pertanyaan. Mungkin kita langsung aja, karena sebetulnya pertanyaan berikutnya dari Femina adalah mengenai vaksin gitu. Ini dari Munsha, mudah-mudahan saya nggak salah baca namanya. Hai Prof, apakah vaksin yang soon akan beredar itu valid? Karena katanya perlu 2 tahun sebetulnya untuk membuat vaksin dan boleh diedarkan. Saya sendiri mendapatkan video kemarin tentang sudah beredarnya vaksin yang menurut video itu Bio Farma ya. Saya sih nggak yakin itu video itu betul atau enggak. Mungkin Prof bisa cerita perkembangan vaksin yang terbaru tuh sudah sampai mana, apa yang bisa diketahui oleh masyarakat, dan kalau misalnya akan mulai dengan pemberian vaksin secara bertahap itu mulainya kapan sih Dok? Kan ceritanya katanya Februari gitu ya. Itu betul apa enggak? Silahkan Dok, mungkin bisa cerita kepada kita.
Saya tidak bisa memastikan secara pasti kapan, karena Hmm. wewenang itu adanya di Badan POM. Ya, Badan betul. POM yang akan menentukan vaksin mana yang akan diedarkan di Indonesia. Dari Oke. penelitian, ada lebih dari 150 manufacturer vaksin di seluruh dunia. Tapi hanya beberapa, sekitar 10 atau 15, yang sudah menyelesaikan trial. Memang masa trial ini dipercepat, tidak sampai 2 tahun. Tapi tetap harus melalui fase-fase yang disyaratkan, 1, 2, 3. Fase 1 biasanya dilakukan pada paling awal, kurang dari 100 orang, karena kita takut ada reaksi yang berbahaya. Fase 2 biasanya sampai 50-100 orang, itu sudah memastikan bahwa ya vaksin ini safe atau enggak. Kemudian trial fase 3 adalah itu yang bisa sampai 4-5 ribu orang. Jadi artinya sudah dipastikan safe, tidak akan misalnya fatal, baru diberikan pada ribuan orang untuk melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kerjanya vaksin, yaitu umur, ya. Jadi ada termasuk anak kecil di bawah 5 tahun, usia produktif sampai 49 tahun, dan kemudian lihat juga vaksin yang diuji cobakan pada mereka yang 60 ke atas. Kenapa? Karena kalau uji cobanya tidak memasukkan populasi dengan umur yang dimaksud, itu nanti vaksinnya juga tidak valid atau tidak baik untuk diberikan, didistribusikan pada mereka yang sudah umur 60 ke atas. Jadi kita harus lihat vaksin yang memang diuji cobakan mengikut sertakan populasi umur tersebut. Lebih jauh adalah populasi itu bukan hanya umur, tapi juga populasi dengan komorbid. Jadi artinya ada populasi dengan hipertensi, populasi dengan diabetes, populasi dengan penyakit kongenital lain atau penyakit asma dan sebagainya. Jadi makin banyak variasi subpopulasi yang di trial ini, makin aman. Ya. Jadi memang percepatan dari 2-3 tahun menjadi 1 tahun, mungkin ada trade-off-nya di situ, Bu Patty. Jadi lebih sedikit variasi tipe populasi yang dimasukkan dalam uji coba. Oke. Tapi apakah kalau dari Satgas COVID kita sudah bisa mengetahui misalnya sebutlah ancar-ancarnya kapan atau dari 3 proses itu sebenarnya udah dilakukan berapa? Tadi kan Profesor silakan. Terakhir komunikasi dengan Bio Farma tidak ada adverse effect, jadi tidak ada reaksi berbahaya sejauh ini di populasi yang ikuti uji cobakan oleh Bio Farma selama ini. Jadi cukup safe kelihatannya. Tapi of course mesti belum tertulis ya, artinya hasil penelitiannya belum ditulis dan harus bisa di-approve dulu oleh Badan POM, kemudian juga harus dipublikasikan. Oke. Prof, jadi ini berarti kalau soal vaksin boleh kita sampaikan bahwa itu tahun depan, pasti bukan tahun ini ya, gitu kan Prof ya? Iya, saya nggak yakin bisa tahun ini. Karena tinggal 3 minggu. Karena walaupun kita beli misalnya dari yang lain, tapi yang di luar pun belum ada kejelasan, ada registrasi dari FDA negara tersebut. FDA sama seperti Badan POM di sini. Prof, nih saya mau share juga, mungkin bisa jadi masukan teman-teman di Satgas COVID. Femina kan baru bikin survei daring tuh mengenai vaksin ya. Jadi sejauh apa sih masyarakat tuh pengen tahu mengenai vaksin dan apa yang mereka sudah tahu dan lain-lainnya. Ini baru aja dirilis 14-26 November dengan total respondennya 324 orang, cukup banyak lumayan. 79% responden mengaku belum tahu informasi yang benar dan tidak benar mengenai vaksin. Jadi ini memang cocok banget ya, mungkin kita nanti bisa lebih banyak lagi berbicara tentang hal ini ketika sudah ada update yang lebih baru dari sebutlah Bio Farma atau Badan POM dan lain-lainnya ya, dokter ya, Prof ya. Oke. Prof, kita langsung ya. Ini saya mau memberikan pertanyaan juga dari audiens. Dok, betul tidak sih ini dari Citra
betul tidak sih katanya orang yang autoimun tidak boleh divaksin? Well, ada banyak sekali penyakit autoimun. Hmm. Yang pasti, yang disebut autoimun itu karena kita tidak tahu penyebabnya apa. Ya, jadi belum ada obat spesifik juga karena penyebabnya belum diketahui dengan pasti. Nah, mungkin karena pertimbangan tersebut, mereka bukan prioritas untuk vaksinasi. Jadi mereka harus menggunakan cara lain untuk proteksi diri dan untuk melindungi diri dari kemungkinan penularan. Oke. Prof, ini saya mau nanya juga mengenai herd immunity. Vaksinasi massal itu kan salah satu tujuannya untuk itu gitu. Prof mungkin bisa menjelaskan secara sederhana apa sih yang dimaksud dengan herd immunity itu dan mengapa salah satunya adalah kita memberikan vaksin massal gitu. Mungkin kira-kira begitu. Ini banyak sekali pertanyaan mengenai ini. Iya, sebetulnya herd immunity itu kan kalau kita katakan secara istilah umum, herd immunity itu disebut population immunity. Artinya populasinya kita anggap sudah imun. Tidak mencapai 100%, mungkin hanya 80%, tapi karena sudah jauh lebih banyak yang punya imunitas, kita bisa lebih merasa aman. Ya, artinya walaupun sebetulnya bukan 100% imun. Persoalannya dengan vaksinasi COVID adalah kita belum tahu betul nih sebetulnya sekali vaksin itu bisa melindungi diri kita untuk berapa lama? 1 tahunkah? 2 tahunkah? 3 tahunkah? Kita belum tahu. Kan karena ini baru. Misalnya mengacu pada influenza aja, itu kan hanya bisa melindungi 1 tahun. Jadi kalau lebih dari 1 tahun, kita sudah menurun imunitasnya. Nah, tergantung kita nanti melakukan vaksinasi, apakah mungkin dalam satu saat yang sama mencapai segitu banyak. Tapi kalau kita bertahap melakukannya 2-3 tahun, yang pertama yang diimunisasi sudah hilang lagi nanti. Betul. Ya kan? Makanya kalau saya sih belum berani ya untuk melakukan atau memberi tahu masyarakat tentang herd immunity ini atau population immunity karena kita tersandung di situnya, kita belum tahu pasti sekali vaksinasi itu melindungi berapa lama. Itu aja. Oke. Prof, pertanyaan berikutnya, kita ingin juga mendengar pandangan Prof May mengenai akhir tahun nih, tahun 2020 ya. Artinya ada kemungkinan kita akan dapat libur misalnya ya, mereka yang bernatalan, lalu nanti apakah pemerintah akan memberikan cuti bersama dan lain-lainnya gitu. Barangkali masyarakat ini perlu diberi cerita juga oleh teman-teman di Satgas melalui Prof May, apa sih yang akan terjadi kalau kita meledak lagi nih libur panjang gitu, dan apa yang sebaiknya paling bijaksana dilakukan oleh keluarga-keluarga Indonesia pada saat itu gitu. Mungkin Prof May bisa cerita, silakan. Kita sudah melakukan beberapa timeline presentation, artinya kita melihat korelasi antara bulan Maret dan bulan September atau Oktober ini, setiap kali ada hari libur panjang, kita lihat lonjakan dalam 2 minggu kemudian sudah akan terlihat lonjakan kasus. Dan itu sangat konsisten. Artinya sudah terjadi berkali-kali, mulai dari hari Raya Idul Fitri, kemudian libur panjang yang beberapa kali jelas. Jadi artinya korelasi antara mobilisasi pada saat libur panjang itu sangat positif dengan peningkatan jumlah kasus baru. Belajar dari pengalaman itu, memang tidak ada pilihan lain selain stay home. Tapi kita juga menyadari ternyata home itu tidak selalu safe untuk banyak orang, terutama perempuan dan anak-anak. Apalagi Femina kan pembacanya lebih banyak perempuan dan anak-anak. Ya.
Nah, jadi ini harus betul-betul disadari bahwa tidak semua rumah merupakan tempat paling aman untuk perempuan dan anak-anak. Seharusnya kita ikut memikirkan pada kondisi-kondisi COVID ini yang sedang berjalan maupun nanti pada saat ada libur panjang di mana risiko itu meningkat, kemana nih perempuan harus diselamatkan, anak terutama kalau perempuan kena dampak baik berupa kekerasan dalam rumah tangga, dia juga akan melakukan turunan kekerasan kepada anak atau bisa juga langsung oleh perpetrator atau pelaku kepada anak. Jadi sebetulnya kalau menurut saya untuk libur panjang ini bisa diantisipasi, pasti kasus akan naik. Tapi yang kedua adalah kalau saja kita bisa mengalihkan perhatian ke arah perlindungan mereka yang membutuhkan perlindungan, inilah saatnya. Karena hari-hari biasa mungkin kita sudah sibuk sendiri dengan workload, karena kita juga lihat selama working from home ini workload tidak berkurang tapi bertambah. Oke. Jadi selama libur panjang seharusnya kita memikirkan tindak kolektif apa yang bisa menolong mereka yang membutuhkan pertolongan karena rumah itu tidak aman. Jadi ini Prof, kesempatan untuk kita bekerja bersama-sama ya. Ya. Prof, kalau misalnya secara bersama-sama ya. Kalau dari segi kesehatan, kita misalnya mau lokalisir dari segi kesehatan ya. Kalau misalnya tadi kan Prof bilang, mungkin rumah juga ada rumah yang tidak aman bagi anggota keluarga ya, buat perempuan, anak-anak gitu. Dari berbagai perspektif, tadi kekerasan dan lainnya. Kalau misalnya sebutlah kita setuju untuk stay at home gitu, selama libur panjang. Dan apa yang tips dari Prof May untuk membuat rumah itu aman dari segi kesehatan? Rumah itu sehat untuk kita tinggal berhari-hari bersama-sama. Kalau ada komunikasi dengan dunia luar, walaupun kita terkungkung dalam rumah. Jadi selalu harus ada alternatif untuk berkomunikasi, meminta bantuan orang luar. Itu yang mempersulit sebetulnya dalam kondisi COVID sekarang ini. Banyak perempuan yang kehilangan akses untuk shelter, kehilangan akses untuk mencari pertolongan. Informasi. Ya, informasi baik tentang kesehatan maupun tentang legal basis ataupun secara hukum kemana harus mengadu. Karena semua orang sibuk. Nah, kita tahu banyak LSM dan lebih banyak badan swasta yang melakukan aktivitas untuk melindungi perempuan dari risiko kekerasan di dalam rumah tangga maupun di tempat kerja. Jadi seharusnya ada kerjasama antara badan-badan swasta ini dengan organisasi keagamaan, dengan kementerian terkait, Kemensos, Kemenkes, dan Kemendagri, bagaimana mengatasinya. Saya belum melihat banyak hotline services misalnya. Itu bisa, mungkin media bisa bantu untuk mempopularisasi. Media hal-hal juga bisa menyediakan hotline dan sebagainya, kemudian men-forward kebutuhan tersebut ke kementerian terkait. Mudah-mudahan ini banyak yang mendengar, teman-teman dari NGO dan lain-lainnya, para penggerak perempuan, membuat hotline mengenai kesehatan dan hal lain berkaitan dengan perempuan di masa COVID itu akan sangat membantu sesama perempuan. Prof May, kita udah hampir di ujung waktu nih, nggak kerasa ya, 1 jam ya. Prof May, ini pertanyaan saya yang terakhir, mungkin apa tips dari Prof May untuk kita semua agar kita tetap bisa menjaga kesehatan kita sama-sama, tapi juga tetap produktif, karena bagaimanapun hidup harus jalan terus ya. Kita punya banyak kegiatan, ada yang menjadi perempuan karir, ada yang jadi wirausaha, dan lain-lainnya gitu. Kalau menurut pengalamannya Prof May ini bagaimana? Kita boleh dikasih tipsnya terakhir nih. Iya, mungkin ini adalah periode dalam hidup kita sekali seumur hidup, bahwa imunitas sangat penting. Jadi menjaga imunitas itu sangat penting. Dan ini perlu kesadaran penuh untuk menjaga imunitas. Artinya dengan tidur cukup, dengan makanan sehat, dan having
high sense of humor. Ya, artinya mesti sering ketawa. Ya, artinya paksakan diri untuk baca sesuatu yang lucu, melihat sesuatu yang lucu. Ya, minimum Menggembirakan beberapa. hati ya. Betul, betul. Jadi kita mesti bisa menghibur diri sendiri. Karena COVID sendiri, it's like prisoning, kan, memenjarakan kita. Ya, tapi kalau kita masih bisa mengalihkan, dan sebetulnya pengalihan yang terbaik adalah memikirkan orang lain, membantu orang lain. Ya, tadi makanya saya katakan dalam libur panjang, instead of focusing on ourselves, kita focusing on others. Think about others ya. Sehingga semua apa yang kita lakukan itu bertanggung jawab. Seperti itu ya. Dan setiap kali memberi itu pasti kita ada satisfaction. Jadi satisfaction itu yang membuat imunitas kita lebih baik, self-esteem kita lebih baik, dan merasa berguna ya untuk orang lain itu lebih tinggi. Ya. Profesor Dr. Meiwati Paulina Budiharsa, terima kasih banyak untuk obrolan kita pada sore hari ini. Sangat insightful dan ada banyak faset yang mungkin kita belum pernah dengar sebelumnya. Kita sangat senang dengan mengatakan bahwa Prof. Mei bilang yang penting jaga imunitas dengan baik, termasuk juga kita harus punya sense of humor yang baik. Betul ya, Prof. Mei? Terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi kapan-kapan. Prof. Mei, sehat terus. Terima kasih, Bu Peti. Sama-sama. Salam saya untuk semua teman-teman di Satgas COVID-19. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Teman-teman, kita akan pamitan. Nah, kita sudah berpamitan dengan Prof. Mei. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman atas obrolan kita. Kita bersama di sini pada COVID-19 update pada tanggal 30 November 2020. Saya berharap teman-teman bisa tetap menjaga kesehatan. Tadi Prof. Mei bilang nggak ada cara lain, kita harus melakukan 3M itu di mana saja, kapan saja. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. COVID-19 masih tetap ada bersama kita, jadi hanya kita yang bisa mengendalikan itu agar kita tidak menjadi justru sumber penularan bagi orang lain. Saya Peti Fatima dari Femina, undur diri, sampai jumpa kembali pada live berikutnya. Selamat sore.